قال لا يتكلم إلى من أذن له الرحمن وقال صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-151 ya Pak? 153. Itu pahiliwa. 153 hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sattara anwaros sarair bikasaibil zawahir ijlalan laha antub tazala biwujudil idhar wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar. Sattara, Allah menutup, anwaros sarair, cahaya-cahaya rahasia, cahaya-cahaya sir, ditutup bikasa ifil zawahir, dengan tirai-tirai zohir, dengan penutup-penutup zohir. Kenapa ditutup oleh Allah? Ijlalan laha, karena Allah hendak memuliakan nur-nur tersebut. Antub tazala biwujudil idhar, dan agar supaya nur tersebut tidak terhina dengan diperlihatkan kepada halayak. Wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar, dan agar supaya nur tersebut tidak diumumkan secara lisan, agar ia bisa menjadi masyhur di hadapan halayak banyak. Nah, ini salah satu hikmah yang insyaallah coba kita akan kaji pada malam hari ini, tentu setelah kita membaca beberapa dauhan para ulama yang menjelaskan hal ini. Jadi ada salah satu kuncinya, ialah Allah tutup nur-nur rahasia yang ada di dalam hati para walinya, para kekasihnya. Allah tutup dengan tirai-tirai zohir, dengan perilaku zohir. Entah itu zohirnya yang sholat, entah itu zohirnya seperti manusia-manusia yang pada umumnya. Kenapa Allah tutup nur yang ada di dalam ruhani tersebut? Ijlalan laha, karena betapa agung dan mulianya nur tersebut, sehingga jangan sampai terhinakan oleh orang lain, dan jangan sampai ada orang lain memproklamirkan
si nur tersebut, sehingga nur tersebut menjadi masyhur di hadapan publik, sehingga hilanglah keagungan, kemuliaan dan kerahasiaannya. Nah, sehingga untuk coba kita pahami sedikit-sedikit saja, Pak. Karena kan bukan mungkin lagi. Pasti kita bukan di makom ini. Tapi kita mencoba untuk menjelaskan keadaan rohani seorang yang luar biasa hebatnya. Dan insya Allah nanti kita akan sampaikan beberapa contohnya. Tentu seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan, berikan kita pertolongan agar senantiasa dekat rohani kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan anwarus saroir itu apa sih? Nur-nur sir itu apa maksudnya? Al-anwaru as-saroiru, yang dimaksud dengan nur-nur saroir adalah al-ulumul laduniyah. Pertama, ilmu laduni. Bapak pernah dengar istilah ilmu laduni? Kalau dalam Al-Quran kita mengenal istilah wa'allama adamal asma'a kullaha. Nabi Adam mendapat ilmu langsung dari Allah tanpa pelantara. Yang kedua, wa atainahu min ladunna ilma. Nabi Khidir mendapatkan ilmu langsung dari Allah tanpa dikasab, tanpa diikhtiar, tanpa pelantara, jol-ojol ayat dalam batin Nabi Khidir, dalam hatinya Nabi Khidir, ilmu tersebut. Sehingga ilmu laduni bisa kita artikan dalam bahasa lain menjadi ilmu ilhami, ilmu yang langsung diilhamkan oleh Allah ke dalam hati hamba-hambanya yang terpilih. Jol-jol paham, jol-jol ngerti, jol-jol tahu. Nah, itu disebut ilmu laduni. Nah, sehingga kalau Bapak melihat ada salah satu kitab yang ketara banget bahwa pengarangnya itu punya ilmu laduni, ketara banget, dan Bapak wajib punya kitabnya. Satu, kitab Ihya Ulumuddin, anggitan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bapak baca, Bapak telaah, Bapak bandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, rasa-rasanya kitab Ihya ini belum ada yang memulai pembahasannya seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Gak ada satupun ulama yang menjelaskan tentang ruhani, tentang ilmu kebatinan yang hebat seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka kan sanjungan para ulama kan luar biasa terhadap Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena dalam kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama dibahaskan dulu seperempatnya membahaskan hal-hal yang bisa menyelamatkan. Kemudian nanti ada seperempat hal-hal yang bisa mencelakakan. Ada banyak sekali dibahas. Fikihnya ada, tasawufnya ada, ruhaninya ada. Bahkan saya lupa lagi ulama yang menjelaskannya, Pak. Tapi saya masih ingat isi dari apa yang beliau katakan. Andaikan Al-Quran itu, andaikan, ini ngalau, melamun saja, andaikan Al-Quran tersebut, andaikan Al-Quran yang Allah turunkan lenyap di muka bumi sebagai badal dan penggantinya, lakafa bi Ihya'i Ulumuddin Al-Ghazali, cukup dengan kitab Ihya-nya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, saking tingginya kedudukan kitab tersebut. Insya Allah punya ya Pak ya di rumah masing-masing. Gak apa-apa Pak, punya be dibaca kita nanaon lah, minimal punya be lah. Karena kitab tersebut membawa barokah ke dalam rumah yang disimpan di dalamnya kitab. Saya yakin itu. Ya kalau Bapak beli kitab, maka yakini bahwa kitab tersebut membawa barokah ke dalam rumah yang disimpan kitab tersebut. Nah bisa gitu karena kitab tersebut isinya adalah ilmu-ilmu Allah yang dituangkan dari ruhani orang yang bersih. Maka nggak perlu ada orangnya, ilmunya saja sudah cukup untuk memberkahi rumah kita. Pertanyaannya gini Pak, ketika Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah, kemudian malaikat disuruh untuk sujud, untuk menghormati. Pertanyaannya, menghormati Nabi Adamnya atau menghormati ilmunya Pak? Ketika Allah beri ilmu Nabi Adam, kemudian malaikat dipanggil oleh Allah. Wa id qulna lil malaikati isjudu, wahai para malaikat sujud,
hormat ke Nabi Adam. Pertanyaannya, menghormati Nabi Adamnya atau menghormati ilmu yang ada di dada Nabi Adamnya? Sehingga yang bikin berkah itu ilmunya, yang bikin mulia itu adalah ilmunya. Makanya banyak guru-guru kita selalu menyampaikan, kitab mah sok sanajan dibaca, simpan we di rumah. Yang beda ke jeung Al-Qur'an banyak. Alhamdulillah hari Al-Qur'an mah saya ngajajar tapi tara dibaca, itu beda deh ya, Pak. Ini kitab-kitab yang dikarang-karang oleh ulama. Nah, salah satunya Imam Al-Ghazali tadi. Yang kedua, ada kitab tuh namanya Mizanul Kubro. Kitab Mizanul Kubro, karangan seorang ulama besar bernama Imam Abdul Wahab Asy'arani. Imam Abdul Wahab Asy'arani. Kenapa disebut kitab yang ketara banget ilmu laduninya? Karena di dalamnya tersusun fikih 4 madhab. 4 madhab dijelaskan, tapi dengan metode yang belum pernah dijelaskan oleh ulama sebelumnya. Jadi intinya kayak gini, Pak. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki ketika menyelesaikan satu hukum pasti semuanya beda-beda kan, Pak, jawabannya. Kita anggap saja seperti gini. Kalau Imam Syafi'i bersentuhan kulit suami dan istri batal atau tidak? Batal. Kalau Imam Hambali dan Imam Maliki bersentuhan kulit batal atau tidak? Enggak, illa ma'a syahawat wa talazzud. Kecuali ada enaknya, ada syahwatnya. Imam Abu Hanifah ketika menjelaskan bersentuhan kulit batal atau tidak? Enggak, kecuali jima. Artinya bersentuhan bari aya enak, aya syahwat gitu batal. Nu penting ulah jima. Apa kata Imam Abdul Wahab Asy'arani? Semua hukum-hukum yang ada di 4 madhab semuanya benar karena bermuara pada satu, yaitu Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Baik diketahui hal tersebut dengan kasyaf, artinya langsung dibuka ke Allah bahwa semua pendapat 4 madhab ini nyambung ke Al-Quran dan hadis, atau bitorikil ilmi, atau diketahui dengan cara meneliti pendapat tersebut disambungkan ke Al-Quran dan hadis. Saya bertanya ke Bapak, Imam Syafi'i gak batal, batal. Imam Maliki, Imam Hambali gak batal asal ada syahwat. Imam Hanafi gak batal, dan batal mah berjima. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Mas liar abawana. Setara mikir genu gitu. Maka kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, semuanya benar. Nah benar, karena pangkalnya satu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita bisa tahu 3 jawaban tadi pangkalnya satu, Al-Quran dan hadis, dengan 2 metode. Satu, dikasap sama Allah, dibuka oleh Allah mata hati kita sehingga bisa melihat pendapat mereka langsung ke Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bitorikatil ilmi, dengan metode ilmu. Kita teliti pendapatnya satu persatu, nanti kita akan temukan jawaban bahwa mereka semuanya mengambil kesimpulan hukum pasti dari Al-Quran dan hadis. Sehingga Mizanul Kubro itu artinya adalah timbangan besar bagi 4 madhab untuk menilai ini sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis. Ternyata didapati bahwa seluruh madhab fikih yang kita kenal sampai sekarang tak ada satupun yang menyalahi Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira ilmunya dapat dari mana, Pak? Diajar? Nggak ada yang bisa. Nah, itu salah satu ciri orang yang dapat ilmu laduni. Atau mungkin, Pak, ketika Nabi Khidir alaihi salatu wasalam membunuh seorang pemuda yang masih belia, bahkan masih kene anak-anak, kasep budak deh, dibunuh tanpa ada sebab, tanpa ada bicara sebelumnya, dibunuh, tapi pada akhirnya diungkapkan bahwa anak tersebut ketika dewasa akan kubur dan orang tuanya akan ikut dalam kekuburannya, sehingga Allah ingin ganti anak ini dengan anak yang lain yang taat kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, siapa yang ngajarinnya, Pak? Ada nggak di pesantren-pesantren ilmu yang kayak gini dibahas? Nggak ada. Di universitas ada nggak, Pak? Nggak ada. Mun aya mah saya masuk ke jurusan mana? Fakultas apa, jurusan apa, insya Allah saya daftar pertama. Kalau ilmunya yang modelnya kayak gini. Nah kenapa? Ya karena yang seperti ini disebut ilmu laduni.
Nah pertanyaannya, gimana kalau ilmu laduni itu yang diberikan adalah tentang pengenalan seorang hamba kepada Allah? Nah maka tentu yang seperti ini bersifat sir, bersifat rahasia yang tidak bisa diketahui oleh khalayak ramai. Kenapa? Karena andaikan itu terbuka kepada khalayak ramai, mana sirna, mana rahasianya, mana kemuliaannya. Kenapa permata mulia? Karena langka, jarang ditinggali. Coba lamun semuanya punya permata, punya berlian, kira-kira permata berlian masih agung atau tidak? Enggak ada nilainya sama sekali. Maka Allah tutup nur yang ada di dalam hati seorang kekasih. Dengan apa Allah tutup? Dengan perilaku zahirnya. Maka kata orang-orang kafir banyak, ketika melihat Rasulullah SAW, malihadar Rasul, gimana Rasul teh? Yakulu at-ta'ama wa yamsi bil aswaq. Manya ya Rasul dahar? Manya ya Rasul jalan di pasar? Karena angan-angan mereka Rasul itu harus hiber. Rasulnya harus lamun napak, harus napak sancang, napak sancang lipat bumi. Dia lamun mereka Mekah, seret nyampe. Mereka pikirannya seperti itu, ekspektasinya terhadap Rasul. Tapi kenapa Allah seperti itu kan Rasul? Makan seperti kita, sakit seperti kita, ibadah seperti kita, agar ruhaninya tertutup dengan perilaku zahirnya. Bahkan ada seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adham. Pernah dengar ya Pak ya? Anak raja, kalau anak raja mah bebas, kemana-mana pekerjaan cuma berburu aja, berburu. Akhirnya suatu hari berburu, kemudian ketika berburu dia dengar satu suara yang masuk langsung ke dalam hati. Kira-kira isi suara tersebut, Ali haza khuliqta. Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan? Kira-kira lamun zaman sekarang, bapak lagi keluar, ya lamun dia mah lagi banyak uang, keluar, kemudian ada suara, punten nurasap mancing, menengker mancing, ketika mancing gitu. Ali haza khuliqta. Apakah karena ini kalian diciptakan? Kira-kira tobat mual. Hari orang mau jawab, oh muhun leres anggo ieu. Ali haza khuliqta. Mendengar hal tersebut, Ibrahim bin Adham keluar dari kerajaan. Dilepaskannya semua singgasananya, pakaian rajanya dilepaskan, hidup di desa terpencil menjadi pengembala dengan rohani yang hebat. Gak ada satupun orang yang bisa mengenali bahwa beliau adalah kekasih Allah, saking biasanya hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Allah sembunyikan nurnya di hadapan orang lain agar nur tersebut tetap berharga. Nah sehingga rahasia-rahasia seperti ini, nah itu disebutnya salah satunya ilmu laduni. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu laduni. Tapi jangan hungkul amin hungkul banyak hese ya. Ilmu laduni itu ujug-ujug datang. Ya salah satu yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ilmu laduni, dan ini pernah saya sampaikan pesan dari guru saya almarhum Kyai Haji Jalaluddin Al-Mahalli dari Cianjur. Beliau pernah menyampaikan alim ma alimta man jahila wa ta'allam ma jahilta ala man alima paikung takazalika allamaqallahu ma lam ta'lam. Kamu bisa ajarkeun kanu teu bisa, kamu teu bisa belajar kanu bisa. Andaikan kamu seperti itu dalam kehidupan, maka Allah akan berikan ilmu apapun yang bahkan sebelumnya enggak pernah kamu sangka-sangka. Nah ini salah satu cara agar mengundang Allah memberikan ilmu dari sisinya. Tentu didorong dengan berriadoh, menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat syahwat, bersifat nafsu, dan lain-lainnya. Nanti insya Allah coba kita akan pahami sedikit tentang syahwat nafsu di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya Pak ya. Karena mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya, nah itu kurang jelas atau mungkin sudah lupa lagi. Nah kemudian Anwarus Saroir itu bisa diartikan juga wal ma'arif ar-robaniyah, makrifat ketuhanan. Karena onde ya makrifat ketuhanan. Ilmu laduni tadi kita udah terang
udah tahu. Makrifat itu artinya kenal. Bapak kenal ke Allah sekurang-kurangnya bisa dari 3 aspek kenal ke Allah. 1, mengenali Allah dengan zatnya, kenal zat Allah. Yang kedua, kenal Allah dengan sifatnya. 3, kenal Allah dengan perilakunya. Jadi saya kenal Pak Edi itu bisa dengan cara postur fisik tubuhnya seperti apa. Yang kedua, bisa kenal saya dengan Pak Edi dengan mengetahui sifatnya seperti apa. Someahkah, rajinkah, ramahkah, dan lain-lainnya. Atau saya bisa mengenal Pak Edi dengan cara perilakunya seperti apa. Nah, Allah pun sama. Zatnya bisa kita kenali. 1, tunggal, ahad, wahid. Kemudian Allah tuh harus qidam. Apa artinya qidam? Qidam itu mengetahui Allah bahwa Allah itu mimiti tapi nggak ada awalnya, awal tapi nggak ada mimitina. Ya nggak bisa kita jelaskan seperti apa. Awal tapi tak ada mimitina. Akhir oke tak ada tungtungna. Ya sudah, sampai situ saja kewajiban kita mengetahui Allah. Nah, sehingga yang dikumpulkan oleh ulama wujud, qidam, bako, mukhalafah, qiyamuhum binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, haya, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalliman. Ini adalah mengenal Allah melalui sifat zatnya dengan cara metode ilmu. Nah, kemudian ada orang dia udah ngaji tapi kok Allah diberi sifat-sifat yang lain yang nggak ada di metode ilmu. Contoh gini. Bapak bisa perhatikan Pak Edi ya. Bapak bisa lihat fisiknya Pak Edi seperti apa. Nah, sehingga kita ambil ciri-ciri fisiknya dulu lah. Punten, Pak. Jangkung, pendek, sedang. Oke. Gendut, begang, sedang deh baik. Bodas, hidung, sedang. Sedang baik. Oke, udahlah kita ambil 3 ini saja, Pak. Tepati jangkung, tepati pendek. Sifat apanya nih, Pak? Fisiknya, zatnya. Tepati hidung, tepati bodas kan. Sifat apanya lagi nih, Pak? Fisik deh baik. Tepati gendut, tepati begang. Sifat non ya, Pak? Fisik lagi. Oke. Kita jadikan ini kurikulum keilmuan cara mengenal Pak Edi melalui zatnya. Tapi hiji waktu Pak Edi ngareos ke saya. Tahu teh. Saya tuh ada lagi ciri-ciri yang lain. Naon? Saya punya tanda lahir. Tapi mau dibejakeun ka saha? Unggul nyaho. Yang mana tanda lahir ini dikasih tahu hanya kepada saya saja. Jangan dikasih tahu lagi kepada orang lain. Nah, ini mengenal zat Pak Edi bitoriqotil kasfi, dengan cara Pak Edi yang ngasih tahu langsung ke saya. Sah nggak di Allah? Jadi cek ulama teh nih, Allah sifatnya 20. Tapi ninggang di satu ulama, Allah mah nggak 20 sifatnya. Berapa tuh? Nggak terhingga. Kenapa? Karena zat Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Kira-kira bisa nggak ada penambahan? Bisa. Yang ini melalui thariqatul kasfi namanya, dengan cara dikasaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan makrifat ar-robbaniyah, mengenal Allah, yang termasuk nur asrar yang ada di dalam hati seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga akan kita temukan, ini nanti kalau dijelaskan satu-satu terlalu panjang ya, banyak. Belum makrifat sifat, belum makrifat makrifat sifat itu seperti apa sih ya? Nah, contoh aja lah, kita makrifat ke Allah dari sifatnya Ar-Rahman saja, Pak. Sifat Allah itu salah satunya adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Bahwa sifat Rahmannya Allah mencakup segala aspek yang ada di dalam seluruh kehidupan kita. Iya atau tidak? Dari mulai kita lahir sampai ke sekarang, maka Rahman Allah nggak pernah berhenti. Iya atau tidak?
Sok sanajan sakit masih rahman tuh. Nah, serada-rada heureut nya lisan menyebutkan masih katanya. Ketika nggak punya uang masih rahman tuh. Ketika di PHK masih rahman tuh, Pak. Masih yang berkurang. Artinya rahmannya Allah Subhanahu wa taala gak pernah lepas dari seorang hamba dalam kehidupannya, dari mulai dia hidup sampai ke meninggal pasti kena dengan rahmannya Allah. Allah anu maparinan nikmat di dunia untuk seluruh makhluknya. Bapak kenal Allah melalui sifat Ar-Rahman saja, wah itu luar biasa. Belum sifat-sifat Allah yang lain. Nah ini ma'rifat ke Allah dengan cara mengetahui sifatnya. Belum lagi nanti mengetahui perilakunya, perilaku Allah yang selalu menghendaki baik kepada hambanya dan lain-lain. Sifatul af'al, sifatnya sifat zat, sifat af'al, terus sifat asma'nya Allah Subhanahu wa taala, asma sifatnya Allah. Nah, kemudian ma'rifat, kemudian tadi ilmu laduni. Nah, ini biasa ulama sebut dengan ulumur robbaniyah, ilmu ketuhanan yang bisa didapatkan ketika hati seseorang sudah bersih, ketika nafsu dan egonya sudah tidak ada lagi. Maka kan kita pernah ada istilah mati sebelum mati. Pernah dengar istilah itu belum? Mati sajeroning urip. Mati di dalam masih hidup tapi udah mati. Apa maksudnya itu kan? Kalau Bapak sekarang masih mengakui nggak diri Bapak ada? Berarti belum mati. Ya, orang yang mati sajeroning urip itu adalah orang yang kesadarannya atas keeksistensi dirinya sendiri udah nggak ada. Dia sudah lebur di dalam hatinya keberadaan siapapun selain Allah. Ya kalau Bapak lagi nyawa HP nih, Pak. HP. Saking seriusnya dipanggil ku istri nyangut tuh, Pak. Nyangut tuh, Pak. Atau apa lagi serius nonton Indosiar. Yang pika hebat kieu kisah nyata dan lain-lain. Aya mitoha, terus selingkuh jeung minantu dan lain-lain. Serius. Aya telepon masuk, antepkeun. Terus ada WA yang masuk teu dibalas. Bahkan istri bae nu nyalukan teu diwales. Kenapa? Kenapa? Mun cara urang khusyuk teh. Beres ya? Khusyuk gitu teh. Khusyuk, kesadaran saya hilang karena fokusnya hanya ke TV. Saya sudah tinggal alihkan. Sekarang kehusukan itu alihkan ke Allah. Dicalukan, ngaco, paedi, nggak nyaut dan naon. Nah, hati udah gini saya. Terus banyak nyantel dengan Allah. Sehingga orang yang di makam ini sudah tidak lagi peduli dengan apapun. Rek dihina, rek dipuji, sok silakan. Kan baik. Da urang mah teu aya, nu aya nya Allah. Eta makom nu kieu naon ngaranna? Ini makom panah. Orang kayak gini udah panah. Kalau udah ngomongkeun panah tuh omongannya nggak bisa dituturkeun. Nah kita diskusi sedikit, Pak. Al-Halaj pernah ngomong ana al-haq. Secara artinya mah saya Allah. Kufur tuh, Pak. Kufur tuh, Pak. Celas satu. Ya kelas kita banyak kufur, Pak. Makanya dibunuh. Oke. Kenapa dibunuh? Geus puguh rahasia dan dibongkar. Kan gitu, Pak. Tadi Allah perintahkan ini simpan rapat-rapat, jangan dibongkar. Karena apa? Karena saking rahasianya dan hanya orang-orang yang terpilih yang akan memilikinya. Kemudian agar tidak terhina oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Maka ulama-ulama kan berbeda pendapatnya. Saya catat 2 orang ulama kita yang masyhur. Imam Al-Qusairi.
pengarang kitab Risalatu Al-Qusairiyah. Itu Bapak kalau ingin memperdalam ilmu tasawuf dengan istilah-istilahnya pana, tajalli, bako, marifat, laduni, apa sih istilah-istilah itu maksudnya? Beli kitabnya, Risalatul Qusairiyah namanya. Itu semua definisi-definisinya ada. Ittihad, hulul, apalagi banyak lah banyak. Apa kata beliau? Saya nggak berani nyebutkan halaj itu kufur. Nah kenapa? Terkadang ketika seseorang berada di makam kesadarannya semuanya hanya Allah, omongannya tuh bisa dipegang dan kesadarannya hilang. Nah sehingga Imam Nawawi pun mengatakan hal yang sama. Tapi banyak ulama yang memvonis kufur, banyak terjadi masalah. Dan kita mah fair-fair saja. Yang nyebut tekufur ayah, nu nyebut kufur pun ada. Karena riskan dengan terjadinya hulul dan ittihad. Perkataan saya adalah Allah, seakan-akan Allah menjelma ke dalam makhluknya. Ini kan riskan, Pak. Seperti ini perkataan yang tadi itu. Maka harus dibunuh. Itu kan disalib, dipotong tangan kakinya, disalib di badan. Nah itu al-halaj. Nah maka yang bersifat nur sir-sir seperti ini, andaikan Bapak nanti dipilih oleh Allah dengan ikhtiar kita, riyadho, kemudian ikhtiar kita membersihkan hati kita, suatu saat Allah titipkan ilmu laduni dalam hati Bapak. Suatu saat Allah titipkan makrifat kepada Allah di dalam hati Bapak. Tak perlu Bapak umbar-umbar kepada orang lain. Cukup Bapak saja yang terpilih yang mengetahui hal itu. Sampai sini bisa dipahami. Bapak nanti bisa lihat sajalah kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Bapak percaya nggak bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah semua yang dilihat oleh Rasul? Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah semua yang dilihat oleh Rasul. Percaya tuh? Ada saya mantep. Pasti ada sebahagian yang dilihat yang nggak boleh disampaikan. Paham tuh maksud saya apa? Paham ya? Bahwa semua yang disampaikan, iya benar itu dilihat oleh Rasul, itu dialami oleh Rasul. Tapi pasti ada beberapa bagian yang nggak boleh khalayak umum untuk mengetahui hal tersebut. Nah insya Allah kita akan tahu ketika sudah makom terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nama sabar lah banyak. Jadi sekarang sabar dan suatu saat mudah-mudahan sing dipilih oleh Allah sehingga diturunkan ilmu laduni dan makrifat ke dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin segitu wae banyak. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Dan kita doakan panten Pak DKM ya, Pak DKM sareng Pak Gun-Gun sekarang yang insya Allah akan pergi haji ke Baitullah. Mudah-mudahan sing diterima hajinya ku Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'inya, tawafnya, ihramnya, semua rangkaian ibadahnya mudah-mudahan menjadi sababiah digugurkan dosa-dosa beliau, dosa-dosa keluarga dan dosa-dosa kita yang mendoakan kepergian beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insyaallah tak ada lagi ungkapan yang paling tepat yang kita ungkapkan pada saat hari ini kecuali kita ungkapkan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair. Mudah-mudahan Allah bekali ketakwaan ke dalam hati Pak Gun-Gun dan Pak DKM, Mas Anton, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan seluruh dosa-dosanya dan seluruh kebaikan yang hendak dilakukan, taat ibadah yang hendak dilakukan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah ya Allah wa bi kulli niyatin shalihah hasil maqasidana wa yasir umurana min umuri dunya wal akhirah wa nakhusu ila maqasidi Pak Gun-Gun. Taqabbal minhuma hajjahuma ya Allah wa barik sa'yahuma. Istajib du'ana ya Allah bihaqqi asma'ikal husna
wa bihaqqi siri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Gun-gun, Mas Anton, mudah-mudahan sekali lagi ibadah hajinya diterima, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pulang sampai ke perginya, diberkahkan perjalanan dan mudah-mudahan ketika kembali lagi ke tanah air ini mudah-mudahan membawa oleh-oleh terbaik dan lain tidak bukan haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.